Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai metode pembelajaran menghafal Al-Quran. Sebelum kami memulai ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Muhammad Nur Afnan, yang kedua Andinia Malia Swardi, yang ketiga Brian Pramulya Ramadhani, dan yang terakhir Parda Sylvia Pratama. Ayo teman-teman, mari kita bahas materi pertama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian metode menghafal. Metode berasal dari kata method dalam bahasa Inggris yang artinya cara. Metode adalah cara yang tepat dan cepat dalam melakukan sesuatu. Zuhairi mengungkapkan bahwa metode berasal dari Yunani atau Greka, yaitu kata meta dan hodos. Meta berarti melalui atau melewati, sedangkan hodos berarti jalan atau cara yang harus dilalui atau dilewati untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun menghafal, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa menghafal berasal dari kata hafal, artinya telah masuk dalam ingatan tentang pelajaran atau dapat mengucapkan di luar kepala tanpa melihat buku atau catatan lain. Jadi, metode menghafal adalah cara yang tepat dan cepat dalam melakukan kegiatan belajar mengajar pada bidang pelajaran dengan menerapkan metode menghafal, yakni mengucapkan di luar kepala. Hukum dan teori metode menghafal. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang digunakan sebagai pedoman hidup dan sumber-sumber hukum manusia. Hasin Sako Muhammad menyatakan bahwa hukum menghafal Al-Quran adalah fardu kifayah atau kewajiban bersama. Sebab, jika tidak ada yang menghafal Al-Quran, dikhawatirkan akan terjadi perubahan terhadap teks-teks Al-Quran. Secara singkat, memori melewati 3 proses, yaitu perekaman, penyimpanan, dan pemanggilan. Perekaman adalah pencatatan informasi melalui reseptor indera dan saraf internal. Penyimpanan ialah berapa lama informasi itu berada beserta kita, baik dalam bentuk apa dan di mana. Penyimpanan ini bisa aktif atau pasif. Jika kita menyimpan secara aktif, bila kita menambahkan informasi tambahan, mungkin secara pasif terjadi tanpa penambahan. Pemanggilan dalam bahasa sehari-hari mengingat lagi adalah menggunakan informasi yang disimpan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis metode menghafal Al-Quran. Adapun jenis metode menghafal Al-Quran yang pertama yaitu metode wahdah. Metode wahdah yaitu menghafal satu persatu ayat-ayat Al-Quran yang akan dihafal. Setiap ayat dibaca sebanyak 10 kali atau lebih, sehingga proses ini mampu membentuk pola dalam bayangan. Lalu setelah benar-benar menghafal, barulah dilanjutkan pada ayat-ayat berikutnya dengan cara yang sama. Begitu seterusnya hingga mencapai satu kaca atau satu muka. Kemudian yang kedua, ada metode kitabah. Kitabah artinya menulis. Metode ini dilakukan dengan menulis ayat yang akan dihafalkannya. Kemudian ayat tersebut dibaca sampai lancar dan benar, kemudian dihafalkannya. Kemudian yang ketiga yaitu ada metode sima'i. Sima'i artinya mendengar. Metode ini sangat efektif bagi penghafal yang mempunyai daya ingat ekstra, terutama bagi penghafal tunanetra atau anak kecil yang masih di bawah umur, yang masih belum mengenal tulis baca Al-Quran. Cara ini bisa mendengar dari guru atau mendengarkan melalui kaset atau CD. Kemudian yang keempat, ada metode gabungan. Metode ini adalah gabungan antara metode wahdah dan kitabah. Hanya saja kitabah memiliki fungsional sebagai uji coba terhadap ayat-ayat yang telah dihafalkannya. Praktiknya yaitu setelah menghafal, kemudian ayat yang telah dihafal ditulis sehingga hafalan akan lebih mudah diingat. Kemudian yang kelima yaitu metode jamak. Cara menghafal yang dilakukan secara kolektif, yakni ayat-ayat yang telah dihafal dibaca secara bersama-sama dipimpin oleh seorang instruktur. Kemudian instruktur membimbing dengan mengulang kembali ayat-ayat tersebut dan murid mengikutinya. Setelah ayat itu telah dibaca dengan baik dan benar,
Selanjutnya mereka mengikuti bacaan instruktur dengan sedikit demi sedikit mencoba melepas mushaf atau tanpa melihat mushaf dan demikianlah selanjutnya sehingga ayat-ayat tersebut dapat dihafalkannya secara sempurna tanpa terjadi kesalahan. Setelah semua murid dapat menghafalkannya dengan baik, maka meneruskan ayat selanjutnya dengan menggunakan cara yang sama. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik teman-teman, materi selanjutnya yaitu adalah teknik menghafal Al-Quran. Dalam menerapkan metode menghafal diperlukan teknik-teknik khusus. Berikut ada 4 macam teknik menghafal, diantaranya yaitu yang pertama, teknik menghafal ayat-ayat yang akan dihafal, yang kedua, teknik mengulang, yang ketiga, teknik mendengar sebelum menghafal, dan yang terakhir, teknik menulis sebelum menghafal. Mari kita bahas satu persatu. Teknik yang pertama yaitu teknik memahami ayat-ayat yang akan dihafalkan. Ayat-ayat yang dihafalkan dan dipahami terlebih dahulu dapat dilakukan dengan menggunakan terjemahan Al-Quran. Setelah paham, cobalah baca berkali-kali sampai mengingatnya. Kemudian berusaha menghafal ayat-ayat tersebut dengan menutup kitab atau tulisan, kemudian menyetorkan pada pembimbing. Teknik yang kedua yaitu teknik mengulang. Cara ini lebih santai. Sebelum memulai menghafal, penghafal membaca berulang-ulang ayat-ayat yang akan dihafalkan, setelah itu baru memulai menghafal. Teknik yang ketiga yaitu teknik mendengar sebelum menghafal. Pada teknik ini memerlukan keseriusan mendengar ayat-ayat yang akan dihafal. Ayat-ayat yang akan dihafalkan dapat didengarkan melalui kaset-kaset tilawah Al-Quran atau lain sebagainya. Mendengarkannya harus dilakukan secara berulang-ulang kali. Setelah banyak mendengarkan, baru mulai menghafal ayat-ayat tersebut. Teknik yang terakhir yaitu ada teknik menulis sebelum menghafal. Sebagian para penghafal Al-Quran ada yang cocok dengan menulis ayat-ayat terlebih dahulu sebelum dihafalnya. Cara ini sebenarnya sudah banyak dilakukan para ulama pada zaman dahulu. Setiap ilmu yang akan dihafal, mereka tulis terlebih dahulu, kemudian dihafalkannya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan metode menghafal. Dalam menerapkan metode menghafal pada kegiatan belajar mengajar, tentu saja tidak lepas dari aspek kelebihan dan kekurangan dari metode tersebut. Nah, kedua aspek ini tentu saja sudah diperhitungkan sejak awal oleh guru. Adapun kelebihan dari metode menghafal diantaranya, yang pertama, menumbuhkan minat baca siswa dan lebih giat dalam belajar. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh siswa tidak akan mudah hilang karena sudah dihafalnya. Yang ketiga, siswa berkesempatan untuk memupuk perkembangan dan keberanian bertanggung jawab serta mandiri. Yang keempat, membangkitkan rasa percaya diri. Yang kelima, belajar dengan cara menghafal adalah metode sederhana dan mudah. Yang keenam, sebagai solusi ketika terjadi kecemasan atau perasaan tidak mampu menguasai dalam memahami materi pelajaran. Nah, dapat mencoba dikuasai dengan cara menghafalkannya. Adapun kekurangan dari metode menghafal, yang pertama, pola pikir seseorang cenderung statis karena hanya mengetahui apa yang dihafalnya saja. Yang kedua, tidak dapat berargumen menurut pemahamannya sendiri karena argumen yang ia sampaikan di sekolah hanya dari hasil menghafal materi pelajaran. Yang ketiga, kesulitan menuangkan ide-ide atau gagasan-gagasannya karena tidak terbiasa. Yang keempat, terkadang menghafal hanya bersifat sementara di otak karena biasanya ingatannya hanya digunakan dan diperlukan ketika akan menghadapi ulangan saja. Setelah itu terabaikan. Yang kelima, menghafal materi yang sukar dapat mempengaruhi ketenangan mental. Yang terakhir, kurang tepat diberikan kepada siswa yang mempunyai latar belakang berbeda-beda dan membutuhkan perhatian yang lebih. Selanjutnya, cara menjaga hafalan Al-Quran.
Untuk menjaga hafalan Al-Quran, perlu melakukan beberapa hal. Di antaranya, yang pertama manajemen murojaah, artinya mengatur waktu untuk selalu mengulang hafalannya sesuai dengan kadar kemampuannya. Sebab setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam mengulang hafalannya. Yang kedua, konsisten mengulangi hafalan. Jadi, seorang penghafal Al-Quran harus memiliki prinsip teguh untuk selalu mengulang hafalannya walaupun dalam keadaan dan situasi apapun. Yang ketiga, perbanyak doa dan riyadhah. Jadi, selalu memohon kepada Allah untuk selalu dijaga hafalannya. Selain berdoa juga harus disertai riyadhah seperti berpuasa setiap kali menghatamkan Al-Quran atau menjadikan hafalan sebagai wiridan setiap hari yang harus selalu dibaca. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, metode menghafal adalah suatu cara dalam melakukan kegiatan belajar mengajar pada bidang pelajaran dengan menerapkan metode menghafal, yakni mengucapkan di luar kepala tanpa melihat buku atau catatan lain dalam pengajaran pelajaran. Menghafal Al-Quran tidak dapat serta-merta dilakukan dengan mudah. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan kegiatan pembiasaan dan pelatihan yang rutin. Oleh karena itu, terdapat jenis-jenis metode dan teknik-teknik menghafal Al-Quran yang bertujuan untuk memudahkan para peserta didik dalam menghafal. Nah, jenis-jenis metode tersebut diantaranya ada metode wahdah, metode kitabah, metode sima'i, metode gabungan, metode jamak, dan lain sebagainya. Pada prinsipnya, semua metode di atas baik untuk dijadikan pedoman menghafal Al-Quran. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.